Shalom, good morning student. How are you this morning? I'm fine dan teacher harap kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar buku tematik halaman 20 sampai 25, yaitu pembelajaran 3. Masih subtema 1 yaitu tumbuhan sahabatku. Jadi teacher akan jelaskan terlebih dahulu tentang manfaat tumbuhan. Disimak baik-baik ya nak ya. Nah, manfaat tumbuhan adalah, perhatikan, tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik itu sebagai bahan makanan, obat-obatan maupun penyedia oksigen yang sangat diperlukan makhluk hidup. Contohnya ada tumbuhan pisang, itu dijadikan bahan makanan dan juga daunnya dijadikan pembungkus makanan. Yang kedua ada tumbuhan bambu untuk bahan bangunan. Yang ketiga ada tumbuhan cocor bebek sebagai obat herbal. Nah, kali ini teacher akan jelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif. Kalau kemarin teacher jelaskan tentang perkembangbiakan generatif, kali ini teacher akan jelaskan perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Disimak baik-baik ya nak ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara tidak kawin atau tidak terjadi peristiwa peleburan spermatozoid dengan sel telur. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini juga dibagi menjadi dua. Ini perkembangbiakan vegetatif tumbuhan ya. Dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama ya. Lalu yang kedua ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, teacher akan mengulas satu persatu tentang dua hal ini. Disimak baik-baik ya nak ya. Kali ini kita akan mempelajari terlebih dahulu perkembangbiakan atau macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami ada 8 ya nak ya. Yang pertama ada tunas. Tunas pada umumnya tumbuh pada ruas batang, ketiak daun, dan ujung akar. Tunas dapat tumbuh tanpa bergantung pada tumbuhan induk untuk mendapatkan nutrisi. Contohnya ada tunas tumbuhan tebu, tunas tumbuhan bambu, dan tunas tumbuhan pisang. Nah, perhatikan ya setiap tunasnya. Yang kedua, kita masuk ke tunas adventif. Ini masih bentuk tunas, tapi yang tunas yang berbeda. Apa itu tunas adventif? Tunas adventif adalah tunas yang muncul di bagian tumbuhan lainnya, misalkan pada bagian daun dan akar. Contohnya nih, lihat cocor bebek, ada tunas baru kan di daunnya. Kemudian ada sukun, kemudian ada buah kesemak. Mungkin kalian sangat jarang ya, atau bahkan tidak pernah lihat buah kesemak. Nih teacher buat. Lalu yang ketiga kita masuk tentang tunas umbi lapis. Nah, ini masih tentang tunas tapi yang berbeda. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis dengan satu atau dua kuncup ketiak. Nah, yang pertama ada bawang merah, bawang bombay, dan bunga tulip. Nah, kemudian perlu kalian ketahui bahwa masih banyak lagi tentang tunas umbi lapis ini ya nak ya. Cuman di sini teacher kasih 3 contohnya saja. Yang keempat ada umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung menjadi umbi berisi cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Ada kentang. Ini teacher kasih yang umbi jalar. Ini sebenarnya salah ya nak ya. Harusnya di situ umbi batang atau umbi kayu. Yang kedua ada talas. Ini tadi umbi jalar ini masuk ke umbi akar harusnya. Nah, kita masuk ke umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Ini sering kalian lihat di dapur mamanya. Nanti kalau dilihat di dapur mamanya, oh iya, ternyata wortel, umbi jalar, dan bengkoang itu berkembang biak secara vegetatif alami ya, yaitu dengan cara umbi akar. Ya, ini bentuk bengkoang sebelum jadi kita makan.
Kemudian ada yang keenam, akar tinggang, rimpang atau rizom. Rimpang atau rizom merupakan batang yang seluruhnya tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Nah, ini juga bisa kalian perhatikan di dapur mamanya. Ada lengkuas, kunyit, jahe. Nah, bisa dilihat nanti. Oh, ternyata lengkuas, kunyit, dan jahe itu berkembang biak secara akar tinggang ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang ketujuh, yaitu geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh merambat secara mendatar di permukaan tanah. Contohnya stroberi. Nah, yang nggak pernah lihat pohon stroberi, ini ada pohon stroberi teacher berikan. Kemudian ada rumput teki, itu rumput teki harusnya ya, bukan sumput, tapi rumput. Teacher salah ketik di situ. Kemudian ada arbei. Arbei ini mirip stroberi sih, cuman bedanya arbei ini tumbuh di hutan. Nah, kemudian kita masuk ke spora. Spora adalah, ini boleh diperhatikan di slide, satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Ukuran spora sangat kecil ya nak. Ini tumbuh di tumbuhan paku. Nih, ini teacher kasih jenis-jenis tumbuhan paku. Spora ini tumbuh di bagian daunnya ya. Nah, begitu tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami. Sekarang kita masuk ke macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, ini videonya nanti bisa kalian pause ya untuk membaca setiap keterangan atau penjelasan dari perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, yang pertama ada stek dengan cara stek, yang kedua dengan cara cangkok, yang ketiga dengan cara sambung, dan yang keempat ada dengan cara okulasi atau tempel, yang kelima dengan cara runduk. Ini boleh kalian pause lalu dipindahkan di buku catatannya ya. Nah, ini contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Nih, teacher terahkan gambarnya biar nggak hanya kata-kata. Kalian bisa lihat sendiri fotonya. Oh, begini ya tentang perkembangbiakan buatan stek. Begini bentuknya kalau stek. Begini bentuknya kalau cangkok. Begini bentuknya kalau sambung, okulasi, begitu juga dengan runduk. Kelima-limanya berbeda. Kelima-limanya berbeda cara perkembangbiakannya ya. Nah, sudah mengerti kan? Kali ini kita sambung pembelajarannya, yaitu menentukan ide pokok. Masih ingat tentang menentukan ide pokok? Kemarin teacher kasih 4 cara. Yang pertama, membaca terlebih dahulu isi teksnya. Yang kedua, memahami isi teksnya. Yang ketiga, menentukan kalimat utamanya. Lalu yang terakhir, baru kita tentukan ide pokoknya melalui kesimpulan dari kalimat utama. Nah, di sini teacher sudah jawab ide pokok setiap paragraf yang ada di halaman 24. Jadi kalian bisa pause nanti videonya lalu dipindahkan ke buku paketnya ya. Nah, mungkin sekian yang bisa teacher jelaskan. Untuk lebih jelasnya atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada teacher, boleh ditanyakan lewat WA ya nak ya. Banyak bertanya, banyak tahu. Terima kasih, mungkin ini saja yang bisa teacher sampaikan. Shalom, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.